Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, Chromebook di samping saya ini adalah sebuah laptop yang murah banget, di kisaran 2 jutaan rupiah aja. Iya, dan reviewnya sudah pernah kami tayangkan sebelumnya. Tapi setelah review itu ada banyak sekali pertanyaan mengenai Chromebook yang sepertinya harus kita jawab. Jadi kali kita akan menjawab tidak kurang dari 20 pertanyaan seputar Chromebook. Ya, kita menjumpai bahwa banyak pertanyaan di luar mengenai Chromebook. Jadi, di video ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut satu per satu. Tentunya kita jawab dengan basis Chromebook murah meriah yang ada di samping saya ini. Oke, yang pertama, Chromebook itu menggunakan operating system apa? Dan apa bedanya yang paling signifikan dengan OS di laptop yang lain? Oke ya, sederhananya gini. Pertama, Chromebook itu pakai sistem operasi Chrome OS yang dikembangkan oleh Google. Ini adalah OS berbasis Linux ya, jadi nggak perlu nanya lagi kenapa nggak pakai Linux aja. Ya ini, udah. Oke, kemudian dibandingkan OS seperti Windows, Chrome OS ini dirancang sangat ringan dan ramah terhadap hardware. OS ini udah dicuning dengan sangat baik sehingga sangat responsif saat digunakan, meskipun dia hanya menggunakan prosesor dual core dengan RAM 4 GB. Bicara soal prosesor, dia bahkan bisa pakai prosesor yang basis x86, mau Intel, mau AMD, dan dia juga bisa pakai yang basisnya ARM. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa kelebihan utama dari Chromebook dari si pengguna untuk sehari-hari dan juga perbandingan secara value atau harganya? Oke, kelebihan utama Chromebook untuk penggunaan sehari-hari tentunya sangat responsifnya tadi ya. Apa yang bisa dilakukan dengan browser Chrome di laptop Windows itu pasti dapat dilakukan di Chromebook juga. Belum lagi Chromebook juga jauh lebih irit baterai dibandingkan laptop Windows. Sudah pernah tahu kan hasil tes yang ini kan? Bisa sampai belasan jam baterainya untuk laptop yang harganya di bawah 3 juta. Oke, kemudian berikutnya, mudah digunakan. Iya, memang nggak mudah digunakan kalau kalian tidak berpola pikir terbuka. Tapi bagi pengguna di kalangan milenial dan Gen Z yang muda-muda, ini terbukti adaptasi ke Chromebook itu hanya butuh waktu beberapa jam saja. Ini juga yang membuat sistem edukasi di luar itu banyak sekali yang menggunakan Chromebook, terutama di negara-negara maju. Kemudian dari segi value atau harga, Chromebook itu mampu menawarkan kenyamanan pakai yang sulit ditandingi laptop Windows. Dengan spek dan harga yang setara, mungkin akan dibutuhkan prosesor sekelas Core i3 untuk dapat feel yang seperti ini, dan RAM-nya pun harus 8 GB. Sementara yang ini hanya pakai Celeron dual core dengan RAM 4 GB. Kemudian pertanyaan berikutnya, OS-nya udah di-embed di laptopnya kah? Atau harus nambah lagi? Atau bayar lagi? Nah, Chrome OS itu langsung diinstal di Chromebook. Jadi nggak perlu repot-repot nginstal lagi. Nggak perlu bayar ekstra lagi. Tinggal pakai aja. Berikutnya, setup Chromebook. Ini caranya gimana? Apakah pas setup harus koneksi ke internet juga? Ya, setup awal Chromebook itu tergolong sangat mudah ya. Cukup ngikutin langkah-langkah yang ditampilkan di layar. Caranya kurang lebih seperti ini ya. Untuk setup awal memang butuh internet karena harus login ke akun Google, kecuali kalau kita pakai mode guest ya, nggak perlu login lagi. Ini berarti sama dengan kalau pakai smartphone Android yang banyak digunakan. Sebenarnya OS seperti Windows juga ya butuh internet kalau mau login yang baik dan benar secara normal. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah setup terus mau ganti user, bisa nggak? Bisa, cukup melakukan login dengan menggunakan akun Google yang berbeda atau masuk ke mode guest tadi aja. Sederhana banget. Oke, pertanyaan berikutnya lagi, kalau pakai Windows kan ada Office buat kerja dan ngerjain tugas sehari-hari. Kalau Chromebook itu pakai program atau aplikasi apa? Dan apakah Office ini udah langsung tersedia pas pembelian atau harus download dan bayar lagi atau ada alternatifnya? Ya, sayangnya, saat ini Microsoft Office sudah tidak lagi menyediakan Office di Play Store. Ya, di Play Store nggak ada. Walaupun demikian, Microsoft Office masih tersedia dalam bentuk web yang bisa diakses oleh si Chromebook. Tentunya untuk Office 365 ini akan ada biaya yang harus dibayarkan. Tapi ini berlaku untuk sistem operasi apapun, sama aja. Ya. Kemudian, Chromebook ini memiliki aplikasi serupa sebetulnya seperti Office, yaitu Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide. Ketiganya adalah aplikasi gratis dan langsung tersedia dalam Chromebook. Ketiga aplikasi tersebut kompatibel dengan format file dokumen Microsoft Office seperti DocX, XLSX, PPTX ya. Jadi bisa dipakai untuk ngedit file-file tersebut, tidak ada masalah. Ketiga aplikasi tersebut juga bisa digunakan dengan normal walaupun tidak terkoneksi ke internet.
Tentunya karena bisa menangani file dari aplikasi PowerPoint dan Google Slide, Chromebook bisa digunakan untuk perangkat presentasi juga ya. Jika diperlukan, masih ada juga aplikasi berbasis Android yang bisa jadi alternatif untuk MS Office. Selain file Office, tentunya Chromebook juga bisa menangani file seperti file PDF, itu bisa. Gak ada masalah, bisa juga kok. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Chromebook harus selalu terkoneksi ke internet? Apakah artinya kalau tidak ada koneksi internet dia tidak bisa dipakai? Ini sudah berulang kali kami jawab ya. Tidak wajib ada internet terus-menerus. Chromebook tetap bisa dipakai dengan normal walaupun tidak ada koneksi internet. Laptop Windows pun kalau tidak ada koneksi internet kan jadi sulit dipakai ya. Mau baca email nggak bisa, mau chatting ya nggak bisa, nonton Netflix nggak bisa. Semuanya butuh internet soalnya. Ya nggak? Ya sama lah seperti smartphone. Kalau nggak ada internet bisa dipakai nggak? Masih bisa kan? Apakah ada Play Store dan pakainya sama dengan smartphone nggak? Ya, pada Chromebook untuk consumer, keluaran terbaru, Play Store itu sudah langsung terintegrasi di dalamnya. Ingat, untuk consumer ya. Prinsip penggunaan Play Store di Chromebook itu sama aja dengan di smartphone Android. Nggak beda kok. Apakah aplikasi yang ada di Play Store otomatis juga akan di-download dan dipakai di Chromebook? Oke. Tergantung pada aplikasinya. Harus dilihat dulu aplikasinya ya, akan jalan normal di Chromebook atau tidak. Akan tapi rata-rata aplikasi di Play Store itu akan bisa jalan normal di Chromebook. Apakah file yang dikerjakan menggunakan Chromebook itu wajib, mesti harus di-save ke cloud? Atau ada penyimpanan internalnya di laptop? Ya, dia bisa disimpan secara lokal atau di-upload ke cloud storage seperti Google Drive. Jadi, ya sama lagi-lagi dengan laptop yang berbasis Windows. Nggak ada bedanya. Pilihan untuk ekspansi dengan micro SD atau USB drive itu juga bisa digunakan. Ya, jadi ya nggak usah terlalu takut. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Apakah Chromebook ini otomatis bisa sync dengan handphone saya yang pakai Android OS? Seberapa jauh saya bisa nge-sync Chromebook saya dengan handphone Android saya? Ya, bisa. Selama pakai akun yang sama, browser dan AI-nya akan memiliki tabiat yang sama. Ini sudah klasik untuk semua yang menggunakan layanan dari Google. Nah, tadi dibahas bahwa Chromebook itu berbasis Linux. Apakah kita bisa menjalankan Linux dengan komennya di Chromebook? Iya, bisa. Dan kita udah pernah bahas ini. Pengguna cukup mengaktifkan mode developer di Chromebook mereka. Mau install aplikasi berbasis Linux seperti GIMP, ya bisa. Nggak ada masalah. Apakah Chromebook bisa digunakan untuk main game? Chromebook pada dasarnya memang, apalagi yang versi seperti ini ya, ini tidak dirancang untuk bermain game secara intensif. Akan tetapi, Chromebook tetap bisa memainkan game. Kita bisa download game dari Play Store misalnya, atau pakai game-game lain yang bisa jalan dari web browser. Tentu saja, spesifikasi hardware Chromebook akan menentukan kelancarannya saat main game. Lucunya, Chromebook itu sebetulnya juga bisa mainkan game PC, tapi dia harus memanfaatkan cloud gaming. Jadi si Chromebook ini nggak bisa main game berat ya? Tentunya ini sama seperti Windows dan Android gitu ya. Kemampuan memainkan game berat itu bergantung pada hardware-nya juga. Kalau hardware-nya kenceng, game Android yang berat sih jalan aja, nggak ada masalah. Oke, kalau ada Play Store-nya. Nah, sekarang kalau kita install Netflix dan misalnya Spotify ya, kita bisa download dan simpan di micro SD-nya nggak? Jawabannya adalah bisa. Kurang lebih seperti ini ya langkah-langkahnya. Apakah Chromebook ini bisa dihubungkan ke proyektor? Ya bisa dong. Jadi kalau mau dipakai presentasi itu jelas bisa. Mau dihubungkan ke monitor, ke TV itu jelas bisa. Pada umumnya semua device yang bisa dihubungkan ke alat display ya, monitor atau TV itu pasti bisa ke proyektor juga. Karena ya cara penghubungannya itu sama ya, cara penampilan itu sama aja. Cuman medium dari si alatnya aja yang menampilkan yang beda. Nah, kalau di HP Chromebook 11 ini kami menggunakan konektor USB-C untuk menghubungkan ke proyektor. Untungnya karena ada dua USB-C, dia bisa dihubungkan ke layar sambil ngecas. Nah, apakah Chromebook bisa connect ke TWS via Bluetooth? Bisa. Prosedurnya pun mudah seperti menghubungkan perangkat TWS pada umumnya. Tentunya ada mode pairing-nya tergantung pada perangkat TWS-nya juga ya.
Nah, kalau mau ngeprint dokumen, bisa nggak pakai Chromebook? Bisa. Untuk perangkat printer yang kami gunakan itu bahkan langsung terdeteksi oleh si Chromebook. Jadi bisa langsung dipakai itu aja ya. Untuk mencetak dokumen tuh cukup buka file yang akan di-print, terus masuk ke menu print, lalu pilih printer dan atur setting yang akan digunakan. Chromebook ini tentunya juga bisa digunakan untuk nge-scan dokumen. Nggak ada masalah. Printing, scanning, bisa. Nah, kemudian pertanyaan banyak tanyakan juga adalah kalau mau virtual meeting dengan Zoom di Chromebook bisa nggak? Iya, tentu bisa. Kita bisa menggunakan Zoom yang tersedia di Play Store maupun yang di Chrome Web Store. Walaupun demikian, Zoom di Chromebook itu memang tidak bisa menggunakan background seperti yang ada di smartphone ya. Model backgroundnya jadi agak beda ya. Bukan yang model bisa ganti belakangnya gitu. Apakah Chromebook bisa digunakan untuk live streaming? Bisa. Kita bisa menggunakan layanan live streaming berbasis website seperti StreamYard maupun Restream. Dan kita sudah pernah menggunakan HP Chromebook 11G8 ini untuk melakukan streaming dengan menggunakan StreamYard. Dan tidak ada kendala sama sekali. Dan kita melakukannya live di kanal YouTube Jagat Review ini. Mantap kan? Udah pernah dipakai kok, bisa. Nah, apakah Chromebook bisa digunakan untuk editing foto dan video? Ya, masih bisa. Ada banyak aplikasi editing foto dan video yang tersedia di Play Store. Beberapa diantaranya seperti Canva ya untuk desain, ada Snapseed untuk foto, ada CapCut, itu bisa dipakai semuanya. Memang untuk makainya akan butuh penyesuaian terlebih dahulu. Jangan minta ada Adobe Premiere jalan di sini. Beda dong. Ya, kalau pakai Windows juga dengan spek seperti ini, Adobe Premiere juga nggak bisa mantep jalannya ya. Udah pasti. Ya nggak? Ya, tapi setidaknya ada aplikasi-aplikasi yang memang dirancang bisa jalan di sini. Dan kalau kalian sudah pernah pakai aplikasi tersebut di smartphone Android, harusnya adaptasinya nggak terlalu susah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Chromebook HP ini dibandingkan dengan Chromebook brand lain lebih oke yang mana? Oke, kalau dari segi spesifikasi, HP Chromebook 11G8 ini tidak punya banyak perbedaan dengan Chromebook lain di kelas harga yang setara. Kurang lebih mirip ya. Hanya saja ada beberapa kelebihan spesifik dari HP Chromebook 11G8 ini yang mungkin agak sulit ditemukan di brand lain. Seperti misalnya jumlah konektor yang melimpah. Setidaknya ada 4 port USB 3.1 Gen 1 di mana 2 diantaranya bisa digunakan untuk output ke proyektor, monitor, atau TV. Lalu bodi HP Chromebook 11G8 ini juga dilengkapi dengan daya tahan untuk dijatuhkan dari ketinggian 76 cm ke atas permukaan beton. Ini membuatnya aman digunakan oleh anak yang mungkin masih suka teledor ya pada saat megang barang. Lalu keyboardnya pun adalah keyboard splash proof. Semakin mantap lagi ya. Nah, perpaduan semua kemampuannya dia itu tadi ya, dengan kemampuan spesifiknya, dengan harganya, sepertinya akan susah sekali ditemui di sebuah laptop Windows. Oke, jadi kurang lebih itulah jawaban kami terhadap 20 lebih pertanyaan seputar Chromebook dan Chromebook HP 11G8 yang satu ini. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.